nggak sih ketika mengambil keputusan? Yuk kita bahas kenapa membuat keputusan terkadang terasa sulit dan gimana cara mengambil keputusan dengan tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menghadapi begitu banyak pilihan. Dari pilihan yang kita hadapi setiap waktu, sampai pilihan yang rasanya sangat berpengaruh terhadap hidup kita ke depannya. Misalnya, apa yang akan kita makan, baju apa yang mau kita pakai, film apa yang mau kita tonton, bahkan apa pekerjaan yang ingin kita lakukan. Selain memakan waktu, proses pengambilan keputusan terkadang begitu membingungkan dan memakan energi. Pernah nggak sih kalian ngerasa bingung atau ragu ketika mengambil keputusan? Kalau kalian pernah, berarti itu normal. Buktinya banyak banget artikel, buku, dan jurnal yang membahas soal decision making atau pengambilan keputusan. Saking banyaknya orang yang mencari resep atau model terbaik untuk memutuskan sesuatu dengan tepat. Jadi, penasaran banget gak sih kenapa membuat keputusan itu bisa terasa sulit, membingungkan, dan melelahkan? Kali ini, saya akan membahas alasan gimana sih cara membuat keputusan yang tepat. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai decision making. Apa itu decision making? Decision making atau pengambilan keputusan adalah memilih satu di antara beberapa pilihan yang tersedia. Namun, kebanyakan orang memiliki persoalan ketika memiliki beberapa pilihan. Yang pertama, bagaimana cara mereduksi atau mengecualikan berbagai pilihan hingga tinggal satu yang menurut kita paling tepat. Yang kedua, apa yang harus dilakukan jika setiap pilihan memiliki keuntungan dan kerugian? Kenapa sih mengambil keputusan itu terkadang sulit? Beberapa tahun yang lalu, pernah viral bahwa Mark Zuckerberg yang saat itu merupakan founder Facebook sering banget memakai kaos abu-abu. Nah, itu bukan karena kekurangan baju, tapi Mark memang sengaja membeli banyak kaos berwarna abu-abu. Nah, hal ini dilakukannya karena dia ingin meminimalisir pengambilan keputusan. Karena menurutnya, dari berbagai teori psikologi mengemukakan bahwa mengambil keputusan yang kecil sekalipun akan membuat kita lelah. Nah, oleh karena itu, Mark memutuskan untuk menggunakan kaos abu-abu untuk kesehariannya, sehingga ia bisa menyimpan energi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih besar dan penting. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, pemikiran Mark ini ada benarnya nggak sih? Tapi bukan berarti kita harus pakai baju warna yang sama setiap hari atau makan makanan yang sama juga. Hanya saja, ketika membuat pilihan itu memang memakan waktu dan butuh pertimbangan. Misalnya, jika kamu pengen jalan-jalan, nah terkadang kan bingung mau memakai baju apa, dan tiba-tiba kalian ngerasa kalau baju kalian itu sedikit banget dan nggak ada yang cocok untuk dipakai. Padahal sebenarnya baju kalian itu udah lebih dari cukup. Ada berbagai faktor kenapa pengambilan keputusan itu menjadi sulit. Menurut Carmen Simon, penulis Impossible to Ignore, kita menggunakan masa lalu untuk membuat keputusan di masa depan. Namun di zaman yang sekarang ini, hal cepat berubah. Hal yang terjadi 3 bulan yang lalu nggak bisa menjadi prediksi acuan keputusan untuk ke depannya. Makanya orang seringkali menjadi bingung dan seringkali menjadi ragu. Selain itu, ada ahli dari neuroscience, Dahna Sohami, juga menulis bahwa tanpa bukti yang reliable, otak kita berusaha mencari informasi atau bukti dari masa lalu untuk membuat pilihan di masa depan. Tanpa bukti reliable yang jelas, otak kita berusaha mencari informasi atau ingatan yang paling mudah diakses, dan itu bisa saja bukan yang terbaik. Sehingga kita memakan waktu untuk lebih lama memastikan informasi dan ingatan yang kita pakai relevan dan tepat untuk kedepannya. Tidak cuma masalah masa lalu, banyaknya pilihan juga membuat kita sulit memutuskan. Baris Keywords dalam bukunya The Paradox of Choice mengemukakan bahwa banyaknya pilihan alternatif membuat kita jadi membayangkan berbagai alternatif menarik yang sebenarnya tidak ada. Dengan membayangkan alternatif in manager lain yang menarik, kita jadi tidak puas dengan alternatif yang akhirnya kita pilih.
Makanya banyaknya pilihan itu membuat kita merasa tidak puas dan bingung. Bayangkan dalam sehari berapa pilihan yang harus kita putuskan. Bagaimana kita tidak bingung dan lelah memikirkan semuanya? Setelah mengetahui pengertian dari decision making atau pengambilan keputusan, saya akan membahas mengenai teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori keputusan klasik atau teori utilitas, dan yang kedua ada pengaruh heuristik dan bias kognitif. Yang pertama, teori keputusan klasik. Pada dasarnya, manusia itu adalah makhluk yang selalu ingin mencari kenikmatan dan menghindari penderitaan. Maka, ketika membuat keputusan, seseorang cenderung pada opsi untuk memaksimalkan kenikmatan, keuntungan, dan kepuasan sebagai utilitas positif dan meminimalkan derita sebagai utilitas negatif. Namun ada kelemahan dari teori keputusan klasik. Yang pertama, jarang mengevaluasi pilihan secara objektif dan rasional. Yang kedua, menilai pilihan secara subjektif berdasarkan asumsi dan perasaan. Yang ketiga, keputusan yang diambil kadang bukan yang terbaik. Yang kedua, pengaruh heuristik dan bias kognitif. Pada faktanya, manusia adalah makhluk yang rasional, tapi rasionalitasnya terbatas. Sehingga, perlu menggunakan heuristik. Adapun keuntungan dari heuristik adalah cepat dan mudah. Mudah yaitu meringankan beban kognisi sehingga waktu seseorang tidak tersita untuk berpikir. Namun, heuristik ini juga memiliki kelemahan, yaitu kemungkinan kesalahan atau error yang lebih besar. Heuristik umum dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada satisficing. Hal ini terjadi saat mempertimbangkan berbagai opsi satu persatu, seseorang cenderung memilih opsi yang memuaskan di level minimal, sehingga dalam memproses informasi dalam jumlah yang secukupnya. Satisficing tepat digunakan ketika waktunya sempit dan keputusan harus segera diambil. Namun, ini tidak bisa digunakan ketika suatu persoalan membutuhkan diagnosis atau identifikasi gejala. Dalam satisficing, orang dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada satisficer, yaitu orang yang mempertimbangkan beberapa opsi untuk menemukan satu yang cukup baik. Opsi yang diambil bukan yang terbaik. Yang kedua ada maximizer, yaitu orang yang berusaha mempertimbangkan semua opsi satu persatu sebelum memutuskan satu untuk yang terbaik dan untuk diterapkan. Keuntungan dari orang maximizer adalah opsi yang diambil akan lebih baik daripada satisficer. Adapun kerugian dari orang maximizer adalah ketika merasa sudah memilih yang terbaik, maka akan overconfidence atau merasa tidak mungkin salah. Namun, berdasarkan riset, lebih baik menjadi satisficer daripada maximizer. Karena satisficer untuk kehidupan sehari-hari lebih baik, karena orangnya tidak ambisius, tidak perfeksionis, dan lebih fleksibel, serta mudah untuk move on dengan yang dipilih. Heuristik umum dalam kehidupan sehari-hari yang kedua ada eliminasi berdasarkan aspek, yaitu strategi mengeliminasi opsi-opsi yang ada dengan fokus pada satu waktu. Eliminasi berdasarkan aspek digunakan ketika seseorang ingin membeli handphone. Cara yang digunakan bisa melalui 1. Menetapkan kriteria sesuai kebutuhan, 2. Mengumpulkan informasi mengenai pilihan yang ada dan aspeknya, 3. Melakukan perbandingan, dan yang terakhir, mengeliminasi untuk mempersempit jumlah pilihan. Yang ketiga, memilih berdasarkan probabilitas atau kemungkinan yang terjadi. Contohnya, ketika seseorang main game lalu dirinya kalah dan terus mencoba, sehingga orang tersebut akan paham di mana strategi yang membuahkan kemenangan. Contoh kedua, ketika melihat orang jualan laris, maka kita tertarik untuk menjual produk yang sama. Nah, di situ kita menentukan keputusan berdasarkan kemungkinan yang terjadi atau memilih berdasarkan probabilitas. Dasar pengambilan keputusan. Ada dasar pengambilan keputusan yang bisa kamu lakukan. Yang pertama ada intuisi,
Intuisi adalah pengalaman yang dimiliki seseorang atau pengalaman masa lalu yang dimiliki seseorang. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi umumnya dilakukan karena terbatasnya informasi yang tersedia. Pengambilan keputusan karena intuisi lebih sering dilakukan akibat proses tak sadar dari pengalaman masa lalu yang pernah dilalui. Bukan berarti pengambilan keputusan ini subjektif, tetap objektif karena menggunakan logika, hanya saja aspek intuitifnya lebih dominan. Yang kedua, pengalaman. Bagi pemimpin yang sudah memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi, menghadapi permasalahan hal yang biasa. Kenapa biasa? Karena mereka memiliki banyak pengalaman. Mungkin saja pengalaman tersebut sama dengan masalah saat ini atau bisa juga berbeda dari sekarang. Setidaknya, pengalaman masa lalu sangat mempengaruhi seorang pemimpin membuat pengambilan keputusan. Meskipun sudah dibilang berpengalaman, dalam pengambilan keputusan tetap disarankan untuk melakukan observasi dan pengambilan data terbaru. Karena kasus masalah yang dulu dengan yang sekarang tentu saja sudah berbeda. Yang ketiga adalah fakta. Dasar pengambilan keputusan yang tidak kalah penting adalah mengacu dan fokus pada fakta. Seorang pemimpin yang membuat keputusan berdasarkan fakta lebih aman daripada mengacu pada intuisi. Kenapa demikian? Setidaknya, fakta yang diambil berdasarkan kondisi di lapangan lebih objektif dan menggambarkan selera konsumen. Jika kontaknya untuk perusahaan, setidaknya membantu dalam mengetahui kondisi di lapangan. Jika kita mengambil keputusan berdasarkan intuisi dan pengalaman, bisa saja kurang efektif karena permasalahan yang terjadi saat ini akan berbeda dengan kondisi yang terjadi 5 tahun yang lalu, meskipun bentuk masalahnya sama. Yang keempat adalah logika atau rasional. Pengambilan keputusan berdasarkan logika atau rasional wajib dilakukan. Tanpa rasional dan logika, sepertinya tidak bisa untuk menemukan problem solving. Adapun kelebihan dari mengambil keputusan secara logika dan rasional, yaitu menghasilkan keputusan yang objektif, transparan, konsisten, dan masuk akal. Setidaknya, cara ini lebih efektif karena mendekati kebenaran. Tujuan pengambilan keputusan. Berdasarkan sifatnya, tujuan pengambilan keputusan dibagi menjadi 2. Yang pertama, tujuan bersifat tunggal, di mana tujuan pengambilan keputusan bersifat tunggal mengacu pada pengambilan keputusan yang dilakukan karena hanya ada satu permasalahan saja. Yang kedua adalah tujuan bersifat ganda. Sementara ditinjau dari tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda adalah pengambilan keputusan yang didasari karena terjadi lebih dari satu masalah. Proses decision making atau pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Dalam hal ini, diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu keadaan. 2. Pengumpulan dan menganalisis data. Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu dalam memecahkan masalah yang ada. 3. Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara untuk pemecahannya. 4. Pemilihan salah satu alternatif terbaik. Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama, karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya. 5. Pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaan keputusan, berarti seorang pengambil keputusan harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain. 6. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Setelah keputusan dijalankan, seharusnya seseorang dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan? Kemampuan pengambilan keputusan merupakan salah satu kemampuan yang dapat diasah melalui latihan yang berkelanjutan. Caranya, 1. Mengendalikan emosi. Salah satu hal tersulit untuk dikendalikan saat menguasai kemampuan pengambilan keputusan adalah mengalahkan diri sendiri dan emosi. Membuat keputusan secara objektif tidaklah mudah, apalagi jika keputusan yang diambil bersifat sangat pribadi. Yang kedua, jangan pernah menunda.
penundaan harus segera dihilangkan karena memengaruhi perkembangan profesional seseorang. Bila seseorang sering menunda-nunda, biasanya hal itu membuat sulit dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, selalu penasaran. Rasa ingin tahu sepanjang waktu akan membuat seseorang lebih kritis. Seseorang tidak akan mudah puas dengan jawabannya dan akan selalu ingin bertanya. Dari penjelasan mengenai decision making dapat disimpulkan bahwa kemampuan decision making atau pengambilan keputusan perlu ditingkatkan dan dipelajari lebih lanjut karena melalui proses decision making selangkah demi selangkah akan dapat membantu seseorang dalam membuat keputusan yang lebih bijaksana.